Shalom kekasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada untuk menguatkan dan menghiburkan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Dia menyertai kita. Haleluya. Kami memuji-Mu.
bersyukur buat perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Glory haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, selamatkan kami, jamah lawat kami. Oh Yesus, Kaulah yang hidup. Terima kasih Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, teramat baik kepada kami. Jikalau kami diberi kesempatan untuk menghitung setiap kebaikan-Mu, maka setiap menit, setiap detik kami akan sebutkan segala kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu ajaib buat kami. Berfirman sekarang buat kami, hati kami terbuka dan kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Nah, malam ini saya akan menyambung apa yang sudah saya sampaikan mengenai doa Bapa kami. Dan khususnya malam ini saya akan sharing dari Matius pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ya. Kita akan baca ayat yang ke-11 terlebih dahulu, nanti 12 sampai yang ke-15 itu bagian yang kedua, ya. Mari buka Matius 6 ayat 11, kita baca terlebih dahulu, baru nanti 12 sampai 15. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kepada kita untuk meminta berkat, meminta makanan, meminta minuman, meminta segala keperluan kebutuhan kita sehari-hari sesuai dengan kapasitas kita. Dan Tuhan pasti memberkati kita sesuai dengan keperluan kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah berlebihan kepada kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Bukan hanya sekedar cukup sebetulnya, berkelimpahan. Sehingga kita bisa menikmati kecukupan dari Tuhan, kita bisa menikmati kelimpahan yang dari Tuhan itu. Oleh sebab itu Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami makanan yang sebanyak-banyaknya, tetapi secukupnya. Oleh sebab itu mari kita belajar cukup, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, ayat 12 sampai yang 15. Kita baca ayat 12 mulai. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini bicara tentang prinsip pengampunan. Saya percaya kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita mau tidak mau belajar mengampuni orang lain. Dan memang pengampunan Tuhan tidak pernah ada syaratnya. Cukup kita berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan pasti mengampuni kita. Tetapi sayangnya begini, ketika kita belajar untuk mengampuni orang, kita masih pakai syarat. 1, 2, 3.
Seringkali kita mengampuni dan mengingat-ingat, tetapi kita mau belajar mengampuni dan melupakan. Mungkin ada bertanya, Pak, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni dan melupakan? Arti melupakan artinya tidak mengingat-ingat lagi. Kita masih ingat tapi tidak mengingat-ingat lagi, tidak mengungkit-ungkit lagi. Dan kita mau belajar, kalau kita sudah diampuni Tuhan 100%, kita juga belajar mengampuni orang 100%. Artinya kita tidak membincangkan kesalahan orang lain lagi. Dan kita juga sudah diajar oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kita, Dia mengampuni, membersihkan, menyucikan kita. Tuhan tidak ingat-ingat kesalahan kita. Catatan dosa kita, kesalahan pelanggaran kita sudah dihapus oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi kita juga harus belajar. Ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita belajar mengampuni dia dengan sungguh-sungguh. Miliki hati Bapa. Miliki hati Bapa. Kalau kita punya hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kita pun punya belas kasihan kepada orang lain. Kalau kita punya hati Bapa yang penuh dengan pengampunan, maka kita juga belajar mengampuni orang lain apa adanya. Mari, kekasih Tuhan, sebab dikatakan demikian, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, kunci pengampunan ada di tangan kita. Kita mau menikmati kebebasan, kita mau menikmati pengampunan dari Tuhan, belajarlah mengampuni orang lain. Belajarlah melepaskan kesalahannya. Ingat, tidak ada seorang pun sempurna, termasuk kita. Kita tidak sempurna, tetapi mari kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan dikatakan juga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ayo, jangan cari-cari pencobaan, jangan mendekat kepada pencobaan. Kalau kita sudah tahu itu kesalahan, itu dosa, itu pelanggaran, cepatlah menjauh. Jangan mendekat, jangan mencobai Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Jangan datang kepada pencobaan, dan mintalah hikmat dari Tuhan supaya kita menjauh dari pencobaan. Haleluya. Kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang doa Bapa kami selama beberapa hari. Esok hari kita akan belajar hal yang lain lagi. Tetapi malam ini percayalah, kunci pengampunan ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Belajarlah mencukupkan diri. Mari kita berdoa. Malam ini kami mau bersyukur Tuhan untuk penyediaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan memperhatikan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam ini kami belajar bersyukur kepadamu. Dan malam ini juga kami belajar untuk mengampuni kesalahan, dosa, pelanggaran orang lain kepada kami. Dan kami juga belajar menutupi kesalahan orang lain. Dalam artian kami mau belajar memiliki hati Bapa yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan pengampunan. Malam ini kami minta pengampunan buat bangsa negeri kami Indonesia. Pulihkan negeri kami Tuhan. Jamah negeri kami, lawat negeri kami. Biarlah pengampunan-Mu turun. Darah Yesus menyucikan bangsa Indonesia. Sehingga setiap kota, setiap desa, setiap provinsi, setiap pulau dibasuh oleh darah Yesus. Dan kami percaya Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami kesembuhan dan pulih total segera dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada di manapun mereka berada, di negara-negara lain, baik yang ada di Indonesia, di negara lain. Kami berdoa Tuhan menguatkan mereka yang masih dalam kondisi lockdown. Kami berdoa lockdown mereka segera dibuka dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi di negara-negara. Dan kami percaya pula jemaat kekasih Tuhan yang ada di Rokjajak maupun yang di Banyuwangi dan sekitarnya. Kami berdoa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Waktunya sebentar lagi. Badai COVID-19 akan selesai. Tetap bekerja dari rumah. Kalau kau berdagang, berdaganglah dengan jujur, dengan setia. Tuhan pasti memberkati orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di marketplace, dimanapun Anda berada. Tuhan menguatkanmu, Tuhan menghiburkanmu, bahkan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buatmu.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di kepala, yang ada mengalami stroke, kami bersyukur Pak Selamat sebentar lagi sudah pulang dari rumah sakit. Kami berdoa juga rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota lain. Hamba berdoa, Binur Yesus menyembuhkan, Binur Yesus memulihkan. Dan kami berdoa untuk yang sedang kebingungan masalah pekerjaan, Tuhanlah penghiburan, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber berkat. Bahkan Tuhan sudah memberi hikmat apa yang harus dikerjakan, baik waktu masih di rumah maupun ketika keluar rumah pun. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang memberikan pekerjaan, yang memberikan kesempatan kepada anak-anakmu yang hari-hari ini sedang menganggur, sedang tidak ada pekerjaan. Hamba berdoa, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menerobos, Tuhan yang memberi berkat dengan acara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa yang sedang menanti-nantikan keperluan kebutuhan mereka sehari-hari untuk membayar kehidupan sehari-hari. Hamba berdoa, cara Tuhan untuk memberkati setiap kekasih Tuhan berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami tidak mau dikte Tuhan, kami tidak mau paksa Tuhan, tetapi Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anakmu. Hari-hari ini yang sedang menunggu mujizat, hari-hari ini yang sedang menunggu panggilan pekerjaan, Tuhan membuatlah mereka bersabar dan tabah. Malam ini juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami, para dokter, perawat, tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, di klinik-klinik atau hotel yang sudah berubah menjadi rumah sakit. Hamba berdoa, biarlah mereka diberi kekuatan ekstra, diberi hikmat ekstra, diberi keteguhan hati dalam melayani orang-orang yang sakit, khususnya orang-orang yang sakit COVID-19. Hamba berdoa, Tuhan memberikan mereka ketahanan tubuh yang luar biasa, memberikan hikmat yang luar biasa, dan alat perlindungan diri buat mereka tersedia. Hamba berdoa, biarlah para pengusaha yang ada di Indonesia ini membuat APD dengan lebih cepat. Dan kami berdoa, pertumbuhan dari orang-orang yang terkena sakit COVID-19 menurun. Dalam nama Yesus segera menurun. Dan semua alat-alat cek, baik rapid test, PCR, semuanya yang tersedia supaya segera diujikan. Dan kami berdoa yang positif COVID-19 semakin menurun. Kami berdoa buat Jakarta biar segera mengalami pemulihan. Kami berdoa buat Surabaya supaya segera mengalami pemulihan, dan beberapa kota yang sudah melakukan PSBB supaya angka COVID-19-nya segera cepat menurun dalam nama Yesus. Kami berdoa pemulihan ekonomi di Indonesia segera terjadi. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan tak lupa kami berdoa buat kekasih Tuhan yang ada di luar negeri, dimanapun Anda berada. Percayalah, tangan Tuhan menyertai Anda. Percayalah, pembelaan Tuhan menyertai Anda. Baik yang di Eropa, di Amerika, Tuhan jamah kalian. Baik yang ada di Afrika maupun Australia, Tuhan sudah melindungi kalian semua. Yang ada di Asia khususnya, bersatulah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membebaskanmu, memulihkanmu, menyembuhkanmu. Kami bersyukur untuk Presiden RI Joko Widodo. Tuhan sudah beri hikmat yang khusus, para stafnya yang ada di sekelilingnya, anggota MPR, DPR, aparatur sipil negara, aparatur militer, polisi, TNI, semua bahu-membahu untuk membangun bangsa Indonesia, untuk menguatkan bangsa Indonesia, bahu-membahu melayani bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia pulih. Dan hamba berdoa, bila mana ada para nabi yang sudah dibebaskan ingin bertindak kejahatan, hamba berdoa stop dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah hatinya, stop dalam nama Yesus. Angka kriminalitas di Indonesia menurun dalam nama Yesus. Biarlah ketika mereka mau melakukan kejahatan, niat jahat mereka dipatahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang ada di rumah.
Biarlah mereka tetap waspada, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, memiliki persekutuan yang karib dan intim dengan Tuhan. Dan apa berdoa? Biarlah kekasih Tuhan memiliki waktu-waktu berdoa, waktu-waktu membaca firman, waktu-waktu menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dan kekasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan. Bawalah, terimalah segala berkat yang istimewa, yang kudus, yang khusus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetaplah kuat, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.